kemanusiaan dan ikut-ikut demo membela Palestina. Udah dibilangin mualaf kok PGI ini kok. Iya, kenapa mereka tidak menyebutkan masih ada 230 orang masih disandera, 1.400 lebih, hampir 1.500 warga negara Israel sipil yang tidak bersenjata dan tidak non-kombatan itu dibunuh. Itu kemana suara otaknya PGI itu? Otaknya si Gomar itu? Nggak ada kan dia mikir sampai ke sana. Dia cuma takut anggaran buat PGI itu hilang gitu Pak. Itu aja sebenarnya. Ini masalah politik anggaran sih Pak sebetulnya. Jangan kira sejarah penentunya di Tiongkok, ada penentunya di Kremlin, penentunya di Zhongnanhai di Beijing, penentunya di Washington Capitol. Tidak. Penentu dari seluruh sejarah kuncinya ada pada bangsa Israel. Tuh. Muri Wali doang yang aneh. Si Muri Wali aja nih yang aneh nih. Oh, mana dia bilang penentu? Kan ini kan berdasarkan Roma 11 ini, yang kemarin saya bilang ya dari Minggu. Menunya dungu. Aduh, ada Pak Paul, ini mengenai PGI Pak Paul, saya tambahin sedikit. Kalau PGI mau berpihak kepada kemanusiaan dan ikut-ikut demo membela Palestina. Udah dibilangin mualaf kok PGI ini kok. Iya, kenapa mereka tidak menyebutkan masih ada 230 orang masih disandera, 1.400 lebih, hampir 1.500 warga negara Israel sipil yang tidak bersenjata dan tidak non-kombatan itu dibunuh. Itu kemana suara otaknya PGI itu? Otaknya si Gomar itu? Nggak ada kan dia mikir sampai ke sana. Dia cuma takut anggaran buat PGI itu hilang gitu Pak. Itu aja sebenarnya. Ini masalah politik anggaran sih Pak sebetulnya. Itu aja yang dia takut gitu. Tapi kan PGI-nya sendiri kan bayar ke siapa itu? Banser 15 miliar setahun. Nah, itu dia. MUI itu Raja Utu. Si Gomarnya itu udah dapat ini, udah kepegang. Kayaknya si Gomar ini. Si Gomar itu mualaf itu Pak. Si Gomar itu antara cuma 3 pilihannya. Mengapa Gomar mendukung itu selalu bersama dengan MUI? Satu, ya Gomar dapat uang, ya. Tapi kedua bisa jadi Gomar sudah mualaf. Masalah yang ketiga, MUI pegang kartunya Gomar, entah dia hombreng atau dia pernah selingkuh sama Zainab. Itu masalahnya. Betul. Jadi cuma tiga penyebab si Gomar itu sama MUI selalu nurut sama MUI kayak dicucuk hidungnya kan. Satu, dia sudah mualaf, kedua dia dikasih uang, ketiga dia kartunya kepegang sama MUI, antara dia hombreng atau itu tadi selingkuh sama anaknya Pak Haji kayak Yudi Mulyana dulu kan. Ya Pak. Gini Pak Paul, ini saya perhatikan dari beberapa kejadian kalau ada perang di Timur Tengah, kalau ada perang di Israel ataupun di daerah Timur Tengah sana lah. Itu kalau misalkan ada suatu hal yang seperti itu, anehnya PGI ini ikut-ikutan ngutukin Israel Pak. Iya selalu begitu. Saya udah ngamati dari dulu. Sementara gereja-gereja nggak ada. Tetapi, nah ini satu sisi saya ini ya, dalam hal ini saya terus terang salut kepada gereja-gereja model kayak GBI, karismatik dan yang lain-lain. Kenapa? Mereka tidak mau ikut-ikutan mengutuk Israel, Pak. Pada umumnya, yang gereja-gereja GBI atau karismatik yang lain. Tapi kalau PGI, waduh, luar biasa Pak kutukannya, Pak. Terhadap Israel. Makanya pendetanya kere-kere. Nah, itu dia. Kalau pendeta GBI kaya-kaya. Pendeta GBI kaya-kaya, pendeta PGI kere-kere. Coba Bapak lihatlah peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Nggak salah ya. Kalau Iya, kaya dibilang pendeta hedonisme, kalau miskin dibilang ngutukin Israel. Tapi ini walaupun sepertinya lucu ya Pak ya, tapi itu nyata loh Pak Paul. Perhatikan deh setiap ada pendeta yang ngutukin Israel kere-kere ya. Iya Pak. Aduh, kayak Muri Wali salah satunya. Lagian
saya bilang begini ya Pak ya, ngapain kita mesti ngambil simpati dengan cara ikut-ikutan ngutuk Israel gitu? Itu tanahnya Iya. mereka kok Pak Paul. Sekarang seorang Paus Francis saja bisa dukung Israel ya, bisa bilang, saya kaget, itu saya kaget sekali Paus Francis ya. Baru kali itu Paus Francis di pihak Israel loh, selama ini nggak pernah loh. Katolik itu sejalan dengan Israel ya, selalu mengkritik, bukan mengutuk ya, mengkritik selalu. Selalu ada kritiknya, ada kritiknya, ada kritiknya. Tapi kali ini Paus Francis itu memang tepat 1.000.000% ya. Nah, Ellen. jadi ini gejala yang lucu lagi Pak Paul. Tapi akhirnya saya ngakuin Pak Paul benar gitu ya. Begini Pak, kalau kita lihat rata-rata gereja-gereja kayak punya Pak Muriwali, misalkan Reform Injili, itu kalau nggak dia pura-pura nggak mau tahu soal Israel, dia malah ikut-ikutan ini Pak, ikut-ikutan kutuk gitu. Sayang sekali, makanya Nah, Muriwali kasihan ya sebenarnya. Sebenarnya orangnya baik ya Muriwali itu, cuman oh ya on begitu ya. enggak, mungkin mereka itu ya seperti yang kita pelajari di kelas apologet Pak Paul gitu. Artinya gereja yang ditarik kepada Helenisme ini dengan doktrin Trinitas ini kadang-kadang sampai melupakan akar sejarah Israel sendiri. Kita bicara akar sejarah ya Pak ya. Nah, Akar karena memang historinya. dipaksa melupakan kan. Dipaksa melupakan akar sejarah historinya. Dipaksa Kita melupakan bicara bukan gitu. doktrin Nah, Pak. Kita iya. bicara akar sejarah. Tahun 336 sampai 360 kan heboh itu kan undang-undang Kekaisaran Roma Kristen kan, yang Betul. menghapus budaya Yahudi, kalender Yahudi, festival Yahudi, bahkan orang Yahudi dipaksa convert ke Kristen. Ya, sejak mulai dari peristiwa Masada, terus kalahnya orang-orang Israel terhadap Kekaisaran Roma, kemudian mulailah orang Romawi menyudutkan Israel dengan menyebut bahwa tanah Kanaan itu the land of Philistine gitu ya Pak. Sebenarnya itu kan mengacu kepada tanah. Tanah itu dibuat karena dari dulu kita tahu musuh abadinya orang Israel ini adalah orang-orang Filistin yang dari Yunani, dari pulau apa itu Pak Yunani tadi, jadi saya lupa jadinya. Kreta, dari pulau Kreta. Jadi Filistin zaman dulu bukan Filistin Arab Pak Paul, Filistin Yunani. Iya. Akar bahasanya Yunani. Nah, sekarang Arab semua. Mukjizat Muhammad. Nah itu jadi akhirnya gini Pak. Jadi yang saya lihat adalah ya kadang-kadang ya saya orang reform Pak, sama dengan Pak Muriwali. Cuman memang saya mendalami sejarah. Saya nggak terlalu suka juga kalau misalkan demi doktrin akar sejarah ditinggalkan. Begitu Pak Paul kira-kira. Stephen Tong pro Israel atau pro Hamas ya? Oh, sama dengan Pak Muriwali. Reform Injili Pak. Stephen Tong enggak, belum tentu loh Stephen Tong Israel, coba. Saya pengen tahu juga. Ya, sambil tunggu nih Bu Ellen, silakan. Silakan Pak. Shalom Pastor. Shalom. Saya mau menanggapi yang Juragan Alexis ngomong minggu lalu. Juragan Alexisnya ingat nggak ya? Halo? Ya lanjut aja. Iya, itu loh. Waktu ngomong satu minggu yang lalu. Iya, yang waktu ngomong. Saya heran katanya gitu. Kenapa katanya gitu? Orang Arab ini pada ke negara-negara kafir. Seperti itu. Kan ada kalimat terakhirnya begitu. Tapi nggak dijawab kenapanya gitu. Sekarang saya mau tahu, udah tahu jawabannya belum gitu. Kenapa Arab ini maunya ke negara kafir? Kenapa nggak mau ke negaranya sendiri gitu? Nggak ada Bu. Jadi begini, orang Arab ini kan selalu bilang negara kafir ya. Mau Jerman, mau Cina, mau mana semua negara kafir ya, wajib dibasmi. Nah tapi mereka sendiri kan kalau imigran itu selalu ke situ. Nah jadi saya coba riset lah apa alasannya. Sebetulnya nggak ada, ya cuma karena di sana ada jaminan sosial aja. Jadi secara tidak langsung mengakui bahwa negara kafir ini lebih sejahtera, itu aja. Ya jawaban paling dekatnya. Tapi secara apa ya, secara iman gitu ya, secara keagamaan, sebetulnya nggak jelas mereka ini. Jadi saya juga nggak tahu kenapa mereka senang banget ke negara kafir. Karena setiap saat ada orang bangsat ya, orang-orang Islam ini selalu ke negara kafir. Kenapa dia nggak ngereseknya di Indonesia aja kan begitu? Sesama Islam kan begitu. Nggak ada jawabannya Bu. Kan di Indo katanya kere, nggak terjamin.
Kalau di Eropa, di Amerika kan malah dikasih uang gitu loh. Itu satu. Jadi mereka lebih nyaman dong. Nggak usah kerja juga dapat uang kan? Lah iya, tapi kan itu uangnya orang kafir, Bu. Yang bayar pajak itu orang kafir. Ya, orang bule, orang Vietnam, orang Cina, India, kan kafir semua. Tapi kan dia sendiri nggak bayar pajak. Jadi begini-begini ini. Yang saya juga mikir-mikir, kenapa dia mau nerima uang kafir, tapi dia nggak suka orang kafir. Nah, ini kan sebuah pemikiran. Duitnya halal. Oh, berarti, loh. Nah, maksud saya begini, kalau misalkan dia nerima uang orang kafir, berarti kan dia mengakui bahwa agamanya salah. Karena orang kafir lebih sejahtera. Artinya begini dulu deh, Bu. Ibu coba pemikirannya begini. Ketika mereka mengatakan Allahnya ini benar, ya, sekarang coba dipikir, kenapa negara Islam tidak diberi berkat sama Allah? Kenapa yang diberi berkat malah negara kafir? Negara kafir damai, sejahtera, makmur, ya. Termasuk sekarang itu negara komunis ini RRC juga makmur. Tapi di negara Islam kan malah perang sendiri. Bukankah berarti Allahnya mengutuk orang Islam sendiri? Nah, kalau dipikir-pikir kan lumayan logikanya begitu. Semua negara yang menganut hukum Islam, pasti negaranya nggak ada yang beres. Nah, tapi di negara yang tidak menganut hukum Islam, pasti lebih maju. Berarti Islam ini sebuah kutukan. Nah, jadi saya pikir begitu, Bu. Jadi maksud saya gini. Ya, gimana? Selain di negara kafir itu ya mereka jauh lebih nyaman ya. Mereka dikasih uang, dikasih fasilitas lah gitu ya. Apakah mereka juga bermaksud untuk mengislamkan orang-orang kafir ini? Ada dua kemungkinan, ya kan? Ada dua kemungkinan toh, gitu. Nah, saya kalau di Amerika merasakan dengan jelas, hati-hati begini. Di sebelah saya ini, teman saya ini dekat ada yang orang Muslim, memang baik. Tapi yang baik cuma satu. Jadi selain dapat uangnya, ya, sisanya orang Islam di sini mau mendirikan negara syariah di Amerika, termasuk juga di Eropa, ya di Jerman, di Prancis, ya Inggris, ya Belgia, Swedia. Mereka datang ke sana yang sudah tahu sistem mereka itu lebih baik, tapi diganti juga dengan sistem syariah yang sebetulnya negara dia sendiri. Karena otaknya udah koslet tadi. Jadi dia mau lari dari perang, pergi ke negara yang sudah maju, lalu di negara yang maju dia berpikir, ini kalau jadi Islam boleh juga nih ya. Jadi yang begini-begini, Bu, makanya saya katakan, saya nggak tahu kenapa orang Islam ini maunya ke negara kafir. Kenapa dia karena otaknya didengkul itu tadi. Udah baik-baik di sini sama orang kafir, lalu orang kafirnya, negara kafirnya mau dijadikan Afghanistan lagi. Gitu. Tapi anyway, ini sebentar nih. Ini ternyata ini loh, Stephen Tong sudah berdoa untuk orang Yahudi. Karena sejarah seluruh dunia kuncinya ada pada orang Yahudi. Tuh kan? Saya minta saudara mendengar baik-baik. Pada waktu satu hari Yahudi bertobat dan kembali kepada Tuhan, sejarah akan berhenti. Saudara jangan kira sejarah penentunya di Tiongkok, ada penentunya di Kremlin, penentunya di Zhongnanhai di Beijing, penentunya di Washington Capitol. Tidak. Penentu dari seluruh sejarah kuncinya ada pada bangsa Israel. Tuh. Muri Wali doang yang aneh. Si Muri Wali aja nih yang aneh nih. Tuh, mana dia bilang penentu? Kan ini kan berdasarkan Roma 11 ini yang kemarin saya bilang ya hari Minggu. Jadi cuman Muri Wali aja sama PGI yang aneh nih. Jadi konform ya Pak Paul ya bahwa Pak Stephen Tong pro Israel loh. Konform ya? Iya loh. Kecuali kalau ada lainnya, saya cari-cari nggak ada soalnya. Tanggapan Stephen Tong belum kasih ini ya. Kayak kapan namanya gerejanya? GRI, Gereja Reform Indonesia. Stephen Tong. GRI kan? Dia belum kasih pernyataan apa-apa loh Stephen Tong ya nih ya. Penghakiman. Masa dia nggak cerita apa-apa sih? Pengurusan emosi. Saya masalahnya ikut ininya juga, Women Bible Study-nya ada anggota grup juga. Cuma mereka malah ngebahas ya. Ngebahas, ya benar-benar mereka nggak ngebahas
Nggak mau tahu Iya. ya, tutup ya. Nggak mau tahu. Iya, Nggak nggak mau ada. tahu. Iya, tentang Nggak ada, Hamas Israel. nggak ada, cuman ini doang nih. Ini bagus tadi ya. Ini dengan sekali lagi ya, dengan sekali lagi ya. Kita berdoa untuk orang Yahudi. Karena sejarah seluruh dunia kuncinya ada pada orang Yahudi. Kalimat ini saya minta saudara mendengar baik-baik. Pada waktu satu hari Yahudi bertobat dan kembali kepada Tuhan, sejarah akan berhenti. Saudara jangan kira sejarah penentunya di Tiongkok atau penentunya di Kremlin, penentunya di Zhongnanhai di Beijing, penentunya di Washington Capitol. Tidak. Penentu dari seluruh sejarah kuncinya ada pada bangsa Israel. Jikalau bangsa ini pada satu hari sudah menjadi kembali kepada tempatnya, berarti sudah dekat kedatangan Yesus Kristus. Ya, selesai itu ya. Nah, ini kecuali nanti kalau ada ini ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau berdasarkan ini ya berarti itu tadi ya. Muri-wali aja yang aneh-aneh itu. Nah tadi kalau mengenai tadi kepindahan itu ya. Jadi sebenarnya orang-orang ini kan lari dari perang. Orang-orang ini menyalahkan, orang-orang Arab ini menyalahkan negara Barat. Makanya mereka larinya ke Barat. Yang jelas Arab Saudi ngomong ya, Arab Saudi sebentar ada Menteri Luar Negeri Arab Saudi ya. Nah, ini ada statementnya Menteri Luar Negeri Arab Saudi ya. Foreign Minister Saudi. Bukan ya. Bukan Saudi Minister ya. Sebentar ya, saya lupa ya. Apa?